Ketika umurmu sudah 40, orientasimu harus akhirat. Orientasimu adalah bagaimana aku meninggalkan anak yang soleh dan untuk persiapan kehidupan akhirat. Maka dari itu ikhwatal iman, marilah kita sebentar saja menepi dari dunia, mengingat kembali untuk apa kita diciptakan, dan kita harus menyiapkan bekal tempat kembalinya kita. Dunia bukan tempat singgah kita. Dan ad-dunya darru mamar. Dunia itu tempat lewat. Walaysa darul maqar, bukan tempat menetap bersinggah. Enggak. Dunia ini lewat. Maka kita harus berbekal. Sesungguhnya dulu Adam alaihissalam diciptakan dan diletakkan di surga, dan kita akan kembali pulang ke sana insyaallah, ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang dunia. Wahai Ali bin Abi Thalib, mad dunya, siflana dunya, tolong sifatkanlah dunia kepada kami. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha azab. Dunia itu halalnya akan menjadi hisab dan haramnya akan menjadi azab. Dua-duanya susah. Dua-duanya susah. Halalnya akan jadi hisab, haramnya akan menjadi azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati dunia dan beliau berkata, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarji. Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali seperti seorang laki-laki mencelupkan jarinya di samudra. Kehidupan dunia kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat seperti seorang laki-laki mencelupkan jarinya di tengah samudra. Kemudian dia mengangkat jari itu, maka ada air yang ikut ketarik, lalu air itu netes. Itulah dunia. Sedangkan samudra yang luas adalah akhirat. Ikhwanal iman rahimani wa rahimakumullah. Dunia itu kecil. Dunia itu bukan tempat untuk diseriusi. Karena Allah menamainya laibu walahwu, senda gurau dan permainan. Maka harus kita jadikan orientasi hidup kita adalah akhirat. Bahwa akhirat adalah tempat kembali kita, sedangkan dunia hanyalah mamar, tempat lewat menuju akhirat. Perhatikan, saya bacakan sebuah hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang harus menjadi renungan bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatsba'ul mayyit thalathatun. Apabila anak Adam mati, dia akan diikuti 3 hal. Kalau anak Adam mati, diikuti 3 hal. Fayarji'uthnani wa yabqa ma'ahu wahid. Kalau manusia mati diikuti 3 hal. Yang 2 kembali ke dunia. Yang 1 menemaninya. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarganya kembali. Hartanya kembali. Hanya 1 yang menemaninya. Wa yabqa amaluhu. Hanya amalnya yang menemaninya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Harta kita
kalau kita mati bukan milik kita. Anak kita, istri kita, kalau kita mati mereka tidak akan menemani kita. Ya jamaah yang dirahmati oleh Allah, sesoleh-solehnya anakmu, wallahi nggak akan betah nunggu 2 jam di kuburanmu. Dia akan pulang. Anakmu akan pulang. Anakmu sedih, anakmu berduka, tapi yakinlah itu tidak berlangsung lama. Dia sedih, dia pulang, dia akan ketemu mantumu, dia akan ketemu istrinya, mulai berkurang kesedihannya. Setelah itu dia bermain dengan cucumu, mulai engkau dilupakan. Waktu berlalu, engkau sudah mulai tidak didoakan. Dan jika waktu terus berlalu, engkau dilupakan. Istrimu yang paling kau cintai, kalau kamu mati sedih, menangis. Tapi yakinlah itu tidak berlangsung lama. Ketika masa iddah sudah selesai, istrimu sudah mulai berpikir bahwa kehidupan harus berlanjut. Dan yakinlah dunia akan baik-baik saja tanpa dirimu. Yakinlah bahwa istrimu akan berpikir mencari penggantimu dengan hartamu yang kau wariskan kepadanya. Semuanya akan berkhianat kecuali istri yang salihah dan anak yang saleh. Kalau kau mati, hartamu bukan menjadi milikmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Perhatikan, Rasulullah bersabda, siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Kata Rasul, seperti itu. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, tentu kami lebih mencintai harta kami sendiri daripada harta ahli waris kami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hartamu adalah yang kau infakkan, adapun harta yang kau tinggalkan itu adalah milik ahli warismu, bukan menjadi milikmu. Yaqulu bani Adam, ibnu Adam berkata, mali mali, hartaku hartaku. Padahal hartamu itu cuma 3 saja. Yang kamu makan jadi kotoran, yang kamu pakai akan usang, dan yang kau infakkan, dan itulah hartamu yang sesungguhnya. Selain itu bukan menjadi milik. Kalau kau mati, dunia akan baik-baik saja. Engkau mati, namamu langsung hilang. Yang jadi ustadz, jadwalnya dihapus semuanya. Yang jadi manajer, yang jadi direktur, hilang, diganti. Bahkan keluargamu yang kau nafkahi, kalau kau mati, dia akan lapor untuk menghapus namamu di kakak keluargamu. Semuanya akan berkhianat ya jamaah. Semuanya akan berkhianat. Kalau kau mati, orang gak akan sudi memanggil namamu. Engkau mati, ada orang wafat namanya Ahmad, mati wafat di rumah sakit. Tidak ada orang mengatakan, bagaimana ini? Apakah Ahmad sudah dibawa pulang? Tidak ada. Orang akan mengatakan, apakah jenazahnya sudah dibawa pulang? Kau punya teman namanya Ahmad, kemudian Ahmad mati. Tidak ada orang mengatakan, apakah Ahmad sudah dimandikan? Tidak ada. Orang akan mengatakan, apakah jenazahnya sudah dimandikan? Tidak ada orang mengatakan, apakah Ahmad sudah dikubur? Tidak ada. Orang akan mengatakan, apakah jenazahnya sudah dikubur? Kau akan dilupakan. Kehidupan akan berjalan dengan baik-baik saja tanpa dirimu. Wallahi saya menyaksikan ada orang yang kita cintai, orang yang mulia, punya banyak murid. Ketika dia wafat, satu grup WA semuanya berduka, semuanya mengucapkan bela sungkawa. Tapi itu cuma 5 menit. Itu cuma 5 menit. Saya hitung itu. Setelah itu akan guyon lagi. Setelah itu akan bercanda lagi. Percayalah kau akan dilupakan. Apalagi dirimu yang bukan siapa-siapa, kau akan dilupakan. Kau akan ditanya sendirian. Kau akan mempertanggungjawabkan sendirian. Wallahi demi Allah, kalau kita tahu betapa cepat manusia melupakan kita setelah kematian kita, kita hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kita hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya ikhwatul iman, ada dua kaidah. Hafalkan dari saya, tulis dan jadikan pegangan hidup. Ada dua kaidah. Kaidah yang pertama, la tahzan illa fi mas'alatil kabirah. La tahzan illa fi amrin kabir. Jangan bersedih kecuali dalam perkara yang besar. Jangan bersedih kecuali dalam perkara yang besar. Itu kaidah pertama. La tahzan illa min amrin azim. Jangan kau bersedih kecuali dalam perkara yang besar. Kaidah yang kedua, kullu amrid dunya saghir. Semua perkara dunia itu kecil. Semua perkara dunia itu kecil. Paham maksudnya? Paham? Siapa yang paham? Tolong maju, terangkan. Tak kasih mic. Jangan bersedih kecuali dalam perkara yang besar. Setelah itu, semua perkara dunia itu kecil. Berarti apa maksudnya? Gak usah sedih terhadap dunia. Gak usah sedih. Gak usah. Ya jamaah, sampean tahu gak apa yang menggembirakan setan? Tahu gak apa yang membuat iblis gembira? Yang membuat iblis gembira adalah sedihnya seorang mukmin. Kalau kau mukmin, gak usah sedih. Jangan sedih dalam perkara dunia. Maka itulah, perhatikan. Maka dari itulah Rasulullah memberikan doa kepada kita, ngajari kita doa. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibahku ada pada agamaku. Makanya perhatikan saya, di antara doanya Nabi adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibahku ada pada agamaku. Artinya apa? Kalau musibah dunia itu hakikatnya bukan musibah. Kamu dikasih Allah sakit, mengangkat derajatmu, mengurangi dosamu, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Itu hakikat musibah dunia. Makanya doanya Nabi adalah Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibahku ada pada agamaku. Karena hakikatnya musibah dunia itu saghir, kecil. Jenengan yang lainnya kendaraannya bagus-bagus, jenengan kendaraannya butut, tidak begitu bagus, nggak usah sedih. Dunia amrun saghir, masalah kecil, nggak usah sedih. Rumah tonggomu gede-gede, rumahmu rodok cilik dikit, nggak usah sedih. Perkara dunia. Bersedihlah ketika engkau sudah mulai tidak sholat. Kalau kau punya anak nggak sholat, baru bersedihlah. Kalau kau punya istri nggak pakai jilbab, baru bersedihlah. Itulah musibah agama. Adapun kurangnya dunia sedikit, terluputnya dunia dari kita, nggak usah sedih. Hakikatnya musibah yang menimpa seorang muslim adalah anugerah. Didatangkan pada hari kiamat, orang yang paling susah, orang yang paling melarat, orang yang paling menderita pada hari kiamat. Didatangkan orang yang paling menderita, paling susah, paling gak pernah enak. Itu dia dicelupkan ke surga dengan satu kali celupan saja. Terus ditanya, apakah engkau pernah merasakan kemalangan penderitaan hidup? Wallahi gak ingat ya Allah. Saya gak pernah merasakan kesulitan hidup. Allah akan lupakan semuanya itu. Allah akan ganti. Dan pada hari kiamat, Allah datangkan orang yang paling bahagia, orang yang paling nyaman hidupnya, tidak pernah susah, serba jahiz, serba ada, tidak pernah susah. Tapi dia menjadi ahli neraka. Allah celupkan ke neraka dengan satu kali celupan. Kemudian Allah tanya kepada dia, apakah telah berlalu kepadamu kebahagiaan?
Dia menjawab, tidak pernah ya Allah. Lupa. Itulah maksud dari dunia itu qalil. Apa artinya qalil? Apa artinya qalil, ibu-ibu? Apa? Jenengan kan gak ngerti bahasa Arab, ngerti ini ya qalil iku mah. Qalil artinya titik, ya. Sedikit. Jadi begitu ya jemaah. Kita harus punya orientasi untuk akhirat kita. Terkadang kalau penat hidup, jenengan tahu nggak? Apa yang membuat Rasulullah itu nyaman? Harta yang banyak? Enggak. Apa yang membuat Rasulullah paling nyaman? Menepi dari dunia. Rasulullah itu nunggu waktunya sholat. Kalau dilihat sudah waktunya sholat, maka Rasulullah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, tolong istirahatkan kami dengan sholat. Hidup ini penat. Hidup ini penuh dengan tanggung jawab. Maka menepilah dari dunia. Sambungkan dirimu kepada pemilik dunia. Keluhkan duniamu kepada pemiliknya, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan serius di dunia ini, karena Allah gak pernah mengatakan dunia ini tempat serius. Innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Innama itu dalam bahasa Arab artinya hanyalah, nggak ada yang lain. Itu artinya innama. Innamal hayatud dunya la'ibu walahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau.